Hai, aku mau cerita tentang kemarin. Jadi, kemarin sore itu sekitar jam 4 aku dapat kabar bahwa aku harus berangkat ke suatu rumah untuk melakukan, terapi bekam, ya. Karena aktivitas aku itu, salah satunya adalah, ada panggilan bekam home care. Nah, kemudian kemarin, singkat cerita itu, aku diminta untuk sampai di tempat jam 5 sore, jam setengah 5, tapi nggak aku sanggupin karena aku tahu ya, rute di jam itu macet dan itu jamnya pulang kerja menurutku. Jadi perjalanan nggak bisa ditebak dalam, kalau estimasi Maps itu sekitar 40 menit. Jadi aku sanggupinnya 1 jam lah, karena aku bakal pergi ke daerah Kabupaten Bogor. Tapi nggak terlalu jauh juga sih, kayaknya itu udah di pertengahan aja. Nah, singkatnya biasanya kalau sore itu aku pergi diantar sama suami aku. Tapi karena suami aku lagi ada kegiatan dan nggak bisa antar, jadinya aku pergi sendiri. Sampailah aku mulai perjalanan menuju rumah yang pengen aku berikan pelayanan terapis bekam. Di situ aku dikasih rute perjalanan yang dimana aku tahu jalan itu, tapi aku juga tahu nih kalau rute jalan itu kalau malam pada maghrib itu udah gelap dan sepi. Nah, dari aku dikasih rute ngelewatin perjalanan apa ngelewatin tempat itu, aku udah mikir nih, sistem limbik bagian amigdala aku udah takut. Ntar kalau pulang pasti sepi karena aku pasti bakal pulang malam. Minimal selesai itu habis maghrib. Dan aku sholat dulu pastinya di sana. Terus aku mulai jalan untuk nyampe ke situ, perlu waktu 30 menit. Nah, di situ aku udah takut ya, karena ketakutan aku itu dibentuk dari pengalaman aku pernah lewat arah situ kalau malam, dan pola pikir aku yang udah terekam karena aku abis nonton video yang kasih tahu tentang tempat itu nggak aman kalau udah menuju malam gitu. Sekitar jam 7 malam itu kan udah ini ya, udah malam lah. Akhirnya sampailah, tiba aku selesai tugas aku dan aku pulang nih, arah pulang. Bener aja Maps itu mengarahkan aku untuk lewat ke tempat yang sama. Nah, akhirnya karena aku ini nggak mau lewat situ, aku nerobos arah lain yang nggak pernah direkomendasikan sama Maps. Aku nggak peduli meskipun Maps berkali-kali nyuruh aku puter balik, terus aku harus lewat arah yang sama. Terus aku nggak mau karena aku punya 2 kemungkinan, jalan itu gelap dan aku sendiri. Ya itu jalanannya sepi ya, karena aku nggak mau. Tetap aku terobos jalan yang lain. Nah, sekitar 300 meter dari penolakan jalan yang tadi aku nggak pilih, yang harusnya aku lewat situ, akhirnya Maps mengarahkan aku ke rute yang ternyata bisa aku mengambil jalan lain selain jalan situ. Di situ jalanannya juga menjadi jalannya cukup ramai tapi terjal tanjakan. Aku itu punya rasa takut setelah melahirkan anak pertama itu, kalau naik motor itu aku paling takut ngelihat tanjakan sama turunan. Nggak tahu kenapa, ada rasa takut yang terbentuk gitu, nggak tahu, pokoknya takut aja. Tapi akhirnya itu menjadi ketakutan yang harus aku hadapin karena jalanannya lumayan terjal, nanjak gitu, terus turunan gitu pokoknya. Dan ketakutan aku ternyata nggak selesai gitu, aku menghindari ketakutan yang pertama terus aku mendapati ketakutan yang kedua, tapi tetap aku hadapin sampai akhirnya sampailah aku di sebuah jalan yang ternyata aku diarahinnya ke tempat sini dan aku tahu arah itu kemana. Nah, udah mulailah di situ. Jadi intinya setiap kita itu punya pengambilan keputusan dalam setiap hari. Setiap hari itu kita pasti bakal diarahkan untuk mengambil keputusan. Jangankan hal-hal yang berat ya, dari bangun tidur kita udah mulai ngambil keputusan. Hari ini memulai dari langkah apa, pakai baju apa, ngapain, dan tujuannya apa gitu. Nah, dalam setiap keputusan itu adalah tindakan kita untuk untuk membuat kita lebih berpikir untuk melakukan pemecahan masalah yang terjadi sama diri kita sendiri, keputusan apapun itu. Jadi kita bisa menentukan jalan apa yang pengen kita ambil dan kita belajar banyak dari keputusan yang udah kita ambil. Sama dengan rasa takut yang tadi aku bahas, ketakutan itu ternyata punya manfaat yang cukup banyak ya. Di antaranya adalah satu, pastinya itu yang pertama adalah untuk menghadapi atau membantu kita keluar dari zona nyaman kita. Dan itu membentuk pertumbuhan diri kita tanpa kita sadari itu, atau kita menyadari itu gitu. Terus yang kedua, itu bisa membuka peluang baru kayak tadi. Dari ketakutan aku pertama, aku memilih untuk menerobos jalan lain. Akhirnya aku menemukan jalan yang emang bisa membawa aku ke arah pulang. Dan aku tahu ternyata di daerah situ ada jalan yang bisa bikin aku pulang, dan ternyata ini daerahnya seperti ini gitu. Aku jadi tahu gitu kan. Jadi itu juga menjadi salah satu kita membuka pengalaman baru gitu dalam hidup kita. Terus yang ketiga, tanpa kita sadari, ketika kita berusaha melawan rasa takut, itu bisa meningkatkan ketahanan mental kita. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dari rasa takut itu
kita tuh fokusnya untuk ke solusi, sama untuk gimana caranya rasa takut ini selesai dan kita aman gitu. Kita punya langkah untuk ke depan jadinya. Terus untuk apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ketika ya rasa takut kita itu bisa dikendalikan, kita terkadang tuh bisa menjalani kehidupan kita itu kayak lebih tenang dan lebih produktif. Jadi itulah kenapa kita bisa meregulasi rasa takut kita dari berbagai sumber pengalaman, dan itu kita bisa ceritain nanti ke sekitar kita.